Acara akan dilanjutkan dengan pemberian presentasi dengan topik Profil Program Studi Teknik yang akan disampaikan oleh Insinyur Muhammad Abduh MT PhD sebagai Sekretaris Jenderal BMPT TSSI. Kepada Bapak Insinyur Muhammad Abduh MT PhD kami silahkan. Baik, saya belum bisa saya ini nih, Adit. Oke, sudah. Baik, saya lagi Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan tidak bosan ya. Saya ingin menyampaikan hasil kajian ini. Sebenarnya hasil kajian ini ditampilkan di konferensi nasional Pensipil yang lalu ya, di tanggal 7 ya, tanggal 6 Oktober yang lalu, ketika kita online konferensi ini. Tapi waktu itu masih belum 100% kajian kita, jadi belum final. Dalami lebih lanjut. Pak Misri, kemudian di sini Pak Haris yang diwakili oleh Pak Samsul ya, mungkin juga bisa melihat terkait dengan bagaimana profil Indonesia ini. Terima kasih kepada Pak Misri dan juga kepada Pak Samsul yang akan menjadi materi selanjutnya ya, di mana materi ini nanti mungkin saling terkait satu dengan yang lainnya, di mana teknik sipil ini seperti apa gambarannya begitu ya, mungkin bisa dilihat dinamikanya. Kemudian terkait dengan tentunya kita bicara tentang pemerintah yang disebut dengan Merdeka, itu Pak Samsul Arifin yang akan menyampaikannya dari ITS, yang merupakan salah satu yang menyusun ya buku pedoman penyusunan kurikulum ya terkait dengan Merdeka Belajar. Dan Pak Misri Gozan ini adalah ketua komite dan terkait kebijakan pemerintah saat ini ya, kebebasan untuk istilahnya juga, dan tentunya aplikasi ini menjadi hal yang penting terkait dengan penjaminan daripada kualitas yang kita lakukan. Izinkan saya menyampaikan beberapa slide berikut ini. Mungkin kira-kira 20 menit ya saya akan sampaikan. Kenapa? Pertama tentunya karena motivasi 100 tahun kita sudah ada di bumi ini gitu ya. Pendidikan teknik sipil ini sejak didirikannya THS di Bandung tahun 3 Juli 1920. Tentunya berkembang sangat pesat waktu itu, bahkan berpindah ya dari THS itu ke Jogja ya, ke Jogja waktu itu menjadi cikal bakal juga pendirian UGM ya. Kemudian juga berpindah juga balik lagi dan menjadi bagian daripada Universitas Indonesia waktu itu ya. Jadi ini saling terkait satu sama lain ini ya, ITB, UGM, dan UI ya. Kemudian juga mungkin ada anak-anaknya yang lain ya, misalnya seperti ITS, kemarin juga ITERA, dan bahkan ada beberapa yang lain. Dan semakin lama makin menyebar, dan program studi teknik sipil ini sebuah program studi yang dari dulu ada dan sampai sekarang ada, dan masih akan tetap ada begitu ya, diminati juga. Karena memang kita membutuhkannya untuk pembangunan negeri ini. Di lain pihak, BMPTTSI sih sudah juga 42 tahun berdiri ya. Kalau kita lihat datanya, perbandingan antara di BAN PT program studi teknik sipil itu ada 433, anggota BMPTTSI adalah 174. Jadi sekitar 40% daripada anggota ini ya ada di BMPTTSI. Dan tentunya kita ingin melihat sebenarnya anggota ini seperti apa dinamikanya. Sebenarnya inginnya juga melihat yang di BAN PT sebenarnya begitu. Cuman memang untuk BAN PT kita tidak bisa akses 100% tentunya datanya, karena itu kan terkait dengan akreditasi, yang mana kita sebenarnya ingin juga melakukan pengumpulan data ya terkait dengan anggota ini, seperti apa sih dan bagaimana kita bisa membantu anggota kalau kita tidak memiliki pengetahuan tentang dinamika ya profil daripada anggota tersebut. Kita lihat di sini ya data BAN PT sendiri, kebanyakannya memang program S1 teknik sipil itu,
ada D4, ada D3, ada S2, ada S3 juga, ya sudah cukup banyak juga. Dan memang paling banyak adalah S1, di mana kita kalau mengacu kepada akreditasi yang lama, A-nya 33, kemudian B-nya 183, dan kemudian E-nya 104. Jadi masih banyak yang kategori akreditasi C begitu ya. Kemudian kalau kita lihat juga data ini memang paling banyak lebih fokus kepada S1 ya. Apa metode yang kita lakukan? Kita melakukannya secara online. Waktu itu kita melaksanakan survei dari tanggal 17 Juli sampai 6 Agustus. Kemudian kita juga melakukan pilot testing juga kepada anggota-anggota pengurus dan Komda. Dan kita coba distribusikan ke masing-masing anggota itu. Dan 104 menjawab. Ya, ada 104 menjawab survei ini. Artinya tidak 100% daripada anggotanya. Jadi kalau kita lihat, ada 59% anggota yang menjawab ini. Tentunya ini belum menggambarkan seluruh anggota, tapi mudah-mudahan bisa sekilas lah menggambarkan, di mana yang banyak menjawabnya adalah dari segi dari program studi S1. Selanjutnya kita lihat juga kebanyakan respondennya ini yang ada di Komda 2. Memang Komda 2 ini termasuk Komda yang padat ya, sangat banyak anggotanya, yaitu yang melingkupi wilayah Lampung, kemudian Banten, Jawa Barat, dan Jakarta. Tentunya ini sangat banyak sekali di situ. Kemudian Komda 3, kemudian Komda 6 ya, yang terkait dengan akreditasinya banyak yang menjawab dari akreditasi B, tentunya karena jumlahnya juga yang paling banyak. Kemudian terkait dengan perguruan tinggi swasta dan negeri, kita lihat angkanya seperti ini, 65 swasta, kemudian negerinya 39. Bagaimana profilnya? Nah, jadi kalau kita pertama melihat dari kurikulum dulu, acuan kurikulum, kita lihat dari 104 responden tersebut, 77 itu mengacu kepada yang kita sebut sebagai kurikulum inti di BAMUS ya, BPSSI. Tapi tentunya juga mengacu kepada standar SNDT ya. Dan juga mengacu beberapa sudah menerapkan OBE ada 20 ya, kemudian dengan kurikulum yang lain terkait dengan mengambil acuan dari ASCE ya, kemudian juga kurikulum lokal ya. Jadi kita lihat di sini memang yang namanya kurikulum inti BAMUS ini nampaknya menjadi acuan. Kemudian kalau kita lihat juga Pak Misri, mungkin ini informasi penting juga Pak Misri, jadi dari seluruhnya ada 11 program studi yang sudah memiliki akreditasi internasional, baik itu ABET maupun IAB ya. Ada juga yang ASIK, kemudian AUN ya. Ini datanya tentunya terkait dengan S1. Kemudian selanjutnya adalah di Nggak ada suaranya ya? Apa saya salah pencet? Nggak ada suara ya? Betul, Pak. Betul. Kurang. Oh, Betul. saya pikir saya salah mencet. Nggak ada suara. Apa nggak ada suaranya? Suaranya hilang. Hilang kayaknya. Ya, suaranya. Ada suaranya. Kepada seluruh peserta, mohon maaf mungkin koneksi dari pembicara terputus, akan segera dihubungi dan akan dilanjutkan. Terima kasih. Mohon maaf, saya terputus ya. Saya bisa nyambung ya. Saya lanjutkan lagi, mohon maaf. Sudah. Oke, saya lanjutkan. Sudah bisa dilihat ya? Sudah, Pak. Tadi sampai di Sudah, sini ya. Sampai... Ya, ini salah satu
keterbatasan kita ya, jadi koneksi internet kita masih belum. Teknologinya sudah ada, tapi memang isu tentang jaringannya selalu jadi masalah. Baik, dan terkait dengan, nah ini ada dari segi rata-rata jumlah SKS, baik itu di program dokter, magister, sarjana, ya D1, D4, D3. Kalau kita lihat memang ya rata-rata sama seperti yang lainnya begitu, sesuai dengan yang kita ada di standar nasional gitu ya. Contohnya di sini kalau S1 itu ada 140, lebih dari 144 ya. Begitu juga dengan yang program doktor dan juga magister. Tetapi kalau kita lihat di sini antara kuliah wajib dengan kuliah pilihan ini menarik. Jadi nampaknya memang program studi itu lebih banyak menekankan kuliah wajib ya. Sedangkan pilihannya kita lihat jumlahnya sangat sedikit sekali. Dan ini menjadi tantangan ini pada bagaimana kita bisa mengimplementasikan kebijakan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka ya. Kalau kita program pilihannya sedikit. Jadi kita kalaupun mau merombak artinya atau mencoba menyesuaikannya tentu terkait dengan mata kuliah wajib ini. Dan tantangannya akan besar. Kemudian terkait dengan jumlah tenaga pengajar dan pendukung, kita lihat di sini rata-rata jumlah tenaga pengajarnya, baik itu program doktor, magister, sarjana. Kemudian juga terkait dengan rata-rata persentase pengajar yang bergelar doktor ya. Jadi kita lihat di sini memang semakin tinggi jenjang pendidikan, maka cenderung semakin tinggi pula jumlah persentase yang baik. Selanjutnya adalah mahasiswa. Dan mahasiswanya rata-rata jumlah mahasiswa aktif per jadi apa istilahnya student body ya. Student body adalah seperti ini, program doktor, kemudian program magister, dan juga program S1 ya sekitar 442, artinya kalau dibagi 4 tingkat jadi masuknya sekitar 100-an ya rata-ratanya. Kemudian jumlah lulusan, nah kalau kita lihat di sini sangat drastis ya, berbeda, artinya antara yang masuk dan keluar ini memang artinya tidak seimbang ya. Jadi antar jumlah yang baru dan yang lulus masih terkendala dengan waktu studi ya artinya. Kemudian selanjutnya outputnya, terkait output kita lihat waktu rata-rata penyelesaian studi yang baik itu program dokter, program magister ya, sarjana, diploma juga, dan juga indeks prestasi kumulatifnya lulusan ya. Program dokter baik begitu, kemudian magister dan S1 yang paling rendah rata-ratanya begitu ya, 3,18. Kemudian selanjutnya kita lihat juga ada waktu menunggu ya untuk bekerja. Ini kita lihat rata-ratanya untuk S1 itu 3,5 bulan ya. Sedangkan untuk yang program D4 6 bulan dan diploma 2,5 bulan ya. Menarik. Kemudian kalau doktor mungkin lebih cepat lagi begitu. Kemudian fasilitas yang ada di program studi masing-masing, bengkel, workshop ya, juga studio ini kayaknya tidak banyak begitu ya, tapi memang ada rata-ratanya ada. Kemudian laboratorium ini yang banyak begitu ya untuk mendukung kegiatan perkuliahan maupun praktek, terutama di D4 ya, ini kelihatan sekali laboratoriumnya. Ya, fasilitas yang lain yang tersedia terkait struktur beton yang paling banyak begitu, kemudian baja, lalu struktur kayu. Menarik ini struktur kayu ini kita banyak sekali ya kayunya begitu. Seharusnya mungkin kita bisa terkait dengan studio yang paling banyak adalah studio gambar, sedangkan studio lain contohnya komputer ini masih kurang. Terutama juga perencanaan atau sekarang ini kalau kita masuk kepada project base ya harusnya mungkin studio untuk perencanaan ini yang lebih banyaknya. Kemudian juga jenis fasilitas lain misalnya laboratorium ini banyak yang berkaitan dengan mekanika tanah. Menarik sekali gitu ya. Jadi mekanika tanah ini menjadi suatu yang harus begitu di teknik sipil ya, belajar bagaimana tanahnya. Ya, tapi sebenarnya kadang-kadang kalau di lapangan justru lab ini tidak banyak yang mengerjakan lab ini. Pasti ada balik lagi ke universitas ataupun ke konsultan. Selanjutnya kita melakukan analisis
sekalian, di sini kita melakukannya untuk yang di program sarjana saja, karena tadi dari segi jumlah respondennya ya yang kita melakukan analisis. Sedangkan kalau kemudian kita akan membandingkan antara input dan output, dan mudah-mudahan bisa melihat ada asosiasinya atau trennya seperti apa. Dan kita akan lihat juga apakah ada perbedaan antara yang berbeda dengan apakah perguruan tinggi swasta dan negeri. Tentunya ini akan menjadi bagian daripada yang kalau kita dapatkan gambarannya akan memberikan masukan kepada pengambil keputusan untuk kebijakan. Contohnya misalnya kita melihat di sini hubungan antara jumlah lulusan dan jumlah penerimaan mahasiswa. Artinya kalau yang baik itu artinya antara input dan output sama ya. Artinya garisnya adalah 1:1. Tetapi kalau kita lihat di sini kebanyakannya di bawah garis 1:1. Artinya memang masih terkendala dengan waktu studinya yang lama begitu. Jadi menyisakan jumlah pengajar yang didapatkan dari ukuran simbol bulatan. Semakin besar itu artinya semakin banyak jumlah pengajarnya. Dan kalau kita lihat ini memang ada yang jumlah pengajarnya sedikit tapi berada di garis 1:1 ya. Tapi ada juga yang memang jumlahnya besar itu mengarah kepada yang 1:1. Jadi pertanyaannya apakah memang ada kaitannya ya, dan apa ada kaitannya juga dengan hasilnya gitu ya. Prodi dengan akreditasi A cenderung memiliki jumlah dosen yang lebih banyak kalau kita lihat bulatan-bulatannya yang warna biru ya. Kemudian prodi ini juga memiliki output lulusan dan input masukan yang lebih seimbang, jadi ke arah 1:1. Hal ini menunjukkan prodi akreditasi A lebih tepat waktu studinya. Nah, tentunya kita harus cek ya secara hipotesis apakah terjadi atau tidak. Tapi memang kalau kita lihat hipotesis akreditasi apakah mempengaruhi waktu penyelesaian studi, jadi apakah yang A, B, C itu berhubungan dengan penyelesaian waktu studi atau tidak. Ternyata hipotesisnya ditolak. Artinya apa? Tidak ada hubungan antara akreditasi dengan lama waktu studi. Kemudian kita lihat juga ada analisis tentang jumlah mahasiswa dengan jumlah tenaga pengajar. Jumlah pengajar tidak mempengaruhi ketepatan waktu ya studi, tapi lebih mempengaruhi pada kapasitas tentunya. Banyak pengajar semakin besar kapasitas prodinya. Ada di sini program studi dengan akreditasi B memiliki jumlah perbandingan yang paling tinggi, yang artinya rata-rata hanya satu dosen untuk 27 mahasiswa. Jadi untuk yang akreditasi B ini dibandingkan dengan misalnya akreditasi yang unggul ya, ini 1:8 ya. Ini sangat besar sekiatnya jumlah dosennya dibandingkan dengan mahasiswanya. Tapi kalau kita lihat standar, kalau nggak salah 1:30 ya di standar dikti itu ya. Kemudian selanjutnya rata-rata waktu penyelesaian studi berdasarkan akreditasi juga kita lihat antara yang akreditasi A, B, C, dan unggul ya. Program unggul memiliki rata-rata waktu studi yang lebih cepat. Waktu misalnya studi di PTN PTS apakah ada hubungannya? Kita lihat malah yang PTN itu waktu studinya lebih lama dibandingkan dengan yang di swasta. Kalau dari segi yang bergelar doktornya di PTN dan PTS juga kita bisa lihat di sini, yang PTN lebih banyak dosen yang bergelar doktornya dibandingkan PTN. Kita lihat sekarang gambaran tentang bagaimana jumlah lulusan dengan mahasiswa aktif. Artinya kalau misalnya program S1 itu ada 4 tingkat ya. 4 tingkat artinya harusnya kita melihat hubungan yang baik itu ada di 1:4, garis 1:4. Dan kalau kita lihat di sini banyaknya di bawah begitu. Artinya tetap menggambarkan bahwa banyak yang tertunda ya studinya, waktu studinya. Kemudian kita lihat juga ada ukuran bulatan ini waktu menunggu pekerjaan pertama ya. Semakin kecil artinya semakin cepat dia mendapatkan pekerjaan, dan kita lihat di sini yang mendekati 1:4 ya, bulatan-bulatnya kecil ya. Jadi programnya lebih baik begitu, dan juga lulusannya cepat diterima begitu. Tapi tentunya harus kita cek ya apakah ada hipotesis itu benar atau enggak. Jadi kita cek akreditasi apakah mempengaruhi lama waktu menunggu pekerjaan. Apakah A, B, C itu juga ada kaitannya dengan waktu menunggu pekerjaan. Ternyata setelah dicek khususnya yang akreditasi B dan C tidak ada hubungan.
Tapi untuk yang A ada hubungan. Jadi waktu studi itu terkait dengan akreditasi di A, begitu ya. Selanjutnya adalah presentasi lulusan per tahun ajaran. Di sini kita lihat prodi dengan akreditasi unggul memiliki presentasi yang tinggi, yaitu 25%. Artinya tadi hampir sama antara input dan outputnya. Kita jika bandingkan dengan antara PTN dan PTS, ini tidak jauh berbeda, rata-ratanya hanya sekitar 16%-an gitu. Kemudian kita cek apakah akreditasi mempengaruhi presentasi lulusan per tahun ajaran. Ternyata ditolak hipotesisnya, artinya tidak ada hubungan antara akreditasi dengan presentasi lulusan per tahun ajaran. Kemudian waktu menunggu juga antara akreditasi A, B, C. Kita lihat mendapat akreditasi A lebih hubungan seperti apakah kita bisa melihat misalnya apa yang mempengaruhi IPK ya? Apakah IPK itu berhubungan dengan akreditasi? Apakah juga berhubungan dengan nanti mungkin apa PTN? Bulatan begitu, nampaknya kelihatan ya hubungan antara aplikasi ini, warna-warna yang merah, hijau dan biru ini dengan ukur ya. Jadi antara aplikasi maupun kategori memiliki IPK yang tidak berarti A, B, C, IPK-nya yang. Jadi memang IPK ini dijadikan sebagai indikator kalau penerimaan pegawai ya. Ini harus jadi masukan kepada industri ya, jangan lihat IPK gitu. Harusnya lihatnya yang lain ya. Oke, ini detailnya. Jadi hubungan juga antara PTN dan PTS tidak terlalu jauh berbeda, rata-rata IPK-nya. Ya, terkait dengan akreditasi pun tidak jauh berbeda. Memang khusus yang unggul ini rata-ratanya 3,4 ya. Lebih tinggi dari yang lain. Kemudian apakah kita cek hipotesis juga, apakah ada hubungan IPK lulusan dengan akreditasi ya. Ini kita di sini tidak ada hubungan ya, artinya memang tidak tergantung kepada jenis akreditasi. Selanjutnya kita lihat semakin besar pekerjaan ya. Umumnya semakin IPK pekerjaan didapat ya. Nah, prodi yang akreditasi B di mana semakin besar IPK malah akan pekerjaan. Nah, ini dicek lagi tentunya seperti apa. Kalau dari grafik ini sebenarnya harusnya garisnya itu ke mana ya? Ke bawah ya. Rata-rata IPK lulusan semakin kecil berarti semakin lama waktu menunggu ya. Tapi ini tidak terlalu signifikan. Kemudian apakah semakin besar IPK semakin cepat mendapatkan pekerjaan? Juga demikian, seperti yang digambarkan begini, PTN dan PTS begitu. Yang warna biru adalah PTN, yang warna merah ada PTS. Semakin kecil rata-rata IPK lulusannya semakin lama menunggunya. Nah, tentunya juga harus dicek juga. Nah, kita cek sebenarnya lama menunggu pekerjaan pertama ini dengan IPK. Jadi kalau kita ambil rata-ratanya adalah kurang 3 bulan untuk waktu menunggunya, gitu, dan kita tes, ternyata tidak ada hubungan antara IPK lulusan dengan waktu lama menunggu pertama. Kemudian pengajar bergelar dokter apakah bermanfaat atau enggak mendukung program studi? Kalau kita lihat grafiknya begitu, ini adalah yang sebelah kiri rata-rata waktu penyelesaian studi dan kemudian persentase pengajar yang doktor. Artinya harusnya semakin banyak pengejar yang bergelar dokter semakin cepat studinya ya. Ada beberapa garis yang mengarah ke bawah begini, itu menunjukkan kecenderungannya. Tapi ketika kita mengecek signifikannya ya dengan hipotesis tidak terdapat hubungan studi dengan persentase bergelar dokter. Yang lain adalah terkait dengan apakah
dosen yang bergelar doktor banyak itu juga mempengaruhi IPK daripada mahasiswa. Kalau kita lihat di sini mungkin tidak terlalu terlihat begitu ya, agak sedikit random. Jadi kita perlu cek di sini dan kita lihat hipotesisnya, uji hipotesisnya. Jika kita ambil rata-rata presentasi doktor itu adalah lebih dari 22, apakah juga mempengaruhi IPK lulusan, dan ternyata hasilnya adalah tidak ada hubungan antara IPK lulusan dengan prestasi bergelar doktor. Bagaimana dengan studi? Nah, kita coba cek jumlah laboratorium. Semakin banyak jumlah laboratorium, apakah rata-rata IPK? Memang tidak ada kaitannya ya, mungkin relatif datar ya begitu. Jadi keberadaan laboratorium tidak berdampak. Jadi tidak ada hubungan antara IPK lulusan dengan jumlah fasilitas laboratorium. Ini juga menggambarkan faktornya adalah yang mahasiswanya sendiri tentunya. Dan tentunya ini menjadi bagian prodi itu bisa meningkatkan kapasitas dari mahasiswa, artinya peningkatan outcome-nya itu ya. Kajian ini tentunya saya pikir belum selesai. Jadi ini adalah kajian awal, jadi beberapa analisis juga belum konklusif, sehingga masih perlukan masukan untuk kebijakan. Belum bisa memberikan masukan untuk kebijakan ya. Jadi analisis masih perlu kita tingkatkan. Dan juga ini masih di S1 saja, belum yang S2, belum yang S3 dan seterusnya. Kita lihat bahwa memang ini harus juga populasi ya. Nah, kalau kita punya anggota, tentunya semua anggota harus berkontribusi di sini. Ini yang saya encourage kepada teman-teman anggota untuk ya kalau ada kegiatan-kegiatan seperti ini berkontribusi untuk supaya kita mendapatkan gambaran yang lebih baik. Ya kalau mau sih memang seluruh anggota dari BAN PT ya. Kajian juga harus menjadi kegiatan rutin. Saya usulkan ini menjadi kegiatan rutin. Jadi kita punya database-nya dan kita selalu menghasilkan ini dan mudah-mudahan bisa memberikan kontribusi kepada kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan terkait dengan pendidikan teknik sipil di Indonesia. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan kajian profil teknik sipil di Indonesia. Demikian Pak Adit ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Abduh atas presentasi yang telah diberikan. Acara akan dilanjutkan dengan pemberian presentasi selanjutnya.